Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti, episode 218. Jangan bandingkan. Seorang ibu tahu yang terbaik untuk anaknya. Jadi kalau menurut kita foto itu tidak baik, ya nggak baik. Sari berkata dengan gaya judesnya. Karena semakin kesal karena disudutkan seperti ini. Fatan itu beda kasus. Dia memang tidak punya pilihan sendiri. Dia juga nggak pandai cari sendiri. Jadi karena itu, dia dijodohkan oleh mamanya. Namun ternyata pilihan mamanya itu tidak baik. Sampailah berakhirnya, Fatan mengenal Nara. Setelah mengenal Nara, dia baru mengenal cinta. Makanya itu dia memutuskan tunangannya dan menikah dengan Nara. Mita menjelaskan secara singkat. Laki-laki itu cuma bisa lihat cantik perempuan aja. Sedangkan si kepala si perempuan tidak dilihatnya. Sudah tahu si perempuan itu bodoh, masih aja mau. Dia tidak melihat isi hatinya, sifatnya. Pokoknya nggak mau tahu. Yang penting cantik. Sudah cukup untuk dia. Kami para ibu tidak mau anak kami mendapatkan wanita yang tidak baik. Saya berkata nada ketus. Cinta yang hanya menjadi pendengar berusaha untuk menahan ketawanya. Mungkin ia benar-benar jahat karena menertawakan Karin. Lihatnya wajah Karin yang merah padam. Hanya dia memandang mama mertua serta Tante Sari yang tahu memang dari Rafasha. Ia tidak menduga bahwa ternyata kedua wanita wajah cantik yang selalu lembut di depannya memiliki kata-kata yang tajam sehingga lawan bicaranya tidak mampu untuk berbicara lagi. Di depan orang tuanya ramah, di belakang kami tingkahnya enggak ketulungan. Ingin menjadi menantu, tapi image jeleknya bagaimana? Saya malu kalau punya menantu bekas dari model majalah dewasa. Amit-amit deh. Sari memandang Karin dengan jijik. Ucapan keluar dari mulut wanita itu bahkan melatihan menancap di dadanya. Sakit, nyeri, dan nyut-nyut seperti itu rasanya. Wajah Karin merah padam, menahan rasa malu, rasa marah, dan rasa emosi. Tidak disangkanya wanita itu akan menceritakan aibnya di sini. Sebenarnya bukan aib, karena itu sudah suatu prestasi yang sangat membanggakan. Suatu belum terkenal menjadi artis seperti sekarang, ia sampai mengambil tawaran menjadi model untuk majalah dewasa. Hanya karena dengan cara seperti ini, ia dapat menaikkan popularitasnya sebagai artis. Iya, aku juga nggak akan mau menerima menantu yang sudah terkenal karena jual badan. Mita tertawa kecil. Mita tahu sendiri, kami merasa di keluarga terhormat dan terpandang. Sewaktu saya akan diambil jadi menantu, keluarga Mas Erik, melihat Bibit, Bobot, dan Bebet. Dari sisilah keluarga hingga sampai pendidikan, sifat, dan kepribadian, semua jadi pertimbangan. Jadi tidak asal dapat saja. Tak terbayangkan bila menantu saya, bekas model majalah dewasa, yang sudah terkenal pamer isi dalamnya bentuk apa. Mau ditulis di mana muka ini, beserta keluarga besar kami. Saya dimenangkan dengan tatapan jijik. Hana sudah mulai memahami situasi, hanya diam sambil mendengarkan. Daripada cinta dan kemudian Tante Sari, apa menjadi pertanyaan selama ini seakan terjawab sudah. Karena sudah tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya diam dengan wajah yang memerah. Dengan seperti ini, membuat ia ingin menangis. Bila tidak pikir panjang, ingin rasanya menaik rambut calon mama mertuanya dan menghajar wanita tersebut. Mulut cinta membulat saat mendengar apa yang dikatakan oleh Tante Sari. Ia tidak menduga bahwa Karin pernah menjadi model majalah dewasa. Aku juga seperti itu. Aku lebih memilih anakku menikah dengan wanita biasa. Namun, baik, pintar, dan jauh dari perbuatan yang memalukan seperti itu. Jika misalnya anak kita dapat yang tidak buka segel sekali atau janda sekalipun, kita nggak bakalan marah. Itu pilihan dia. Namun, kalau misalnya dia dapat yang sudah terpampang, jelas di depan umum, mau letak di mana muka kita? Minta berkata dengan wajah serius. Belum jadi menantu saja, sudah memberi aib untuk keluarga kami. Dulu aku coba untuk tidak mempermasalahkan pilihannya. Namun ternyata aku nggak bisa. Semengingat hal itu, rasanya aku semakin jijik. Gosip-gosip yang dulu yang dia sempat dekat sama pengusaha-pengusaha terkenal. Bagi Rafa itu masa lalu. Tapi tetap saja, aku tidak bisa menerimanya. Sari berkata dengan raut wajah yang merah dan dada turun naik. Hana mana wajah Karin yang sudah berubah.
Tak ada lagi senyum di wajahnya, bahkan satu kata pun tidak keluar dari bibirnya. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah mengizinkan anakku untuk menikah dengan dia. Bila Rafa tetap berniat menikahi dia, tidak masalah, namun aku tak akan memberikan sepeser pun untuknya. Kalau memang dia cinta, berarti dia harus siap hidup susah. Aku akan memberikan Rafa untuk mencari pekerjaan lain di luar. Sari kembali menatap Karin yang hanya duduk diam di depannya. Suasana makan yang tadi begitu sangat menyenangkan kini berubah menjadi suram. Perseteruan antara Sari dan Karin membuat Hana menjadi tidak nyaman. Nanti aku akan bicara dengan Cinta. Meskipun menjadi menantu pilihan, bukan berarti Cinta akan dapat menikmati hidup bahagia dengan pria yang tidak mencintainya. Hana sungguh sangat mencemaskan itu. Tangan kakinya gemetar menahan rasa marah. Wanita yang akan menjadi mertuanya itu sangat pandai memancing emosinya. Namun, Karin tidak ingin tersudut emosi. Kita ingin mendapatkan image buruk karena berkelahi dengan calon mama mertuanya, karena itu akan berdampak buruk terhadap hubungannya bersama dengan Rafasha. Tante Mita, Hana, aku pamit dulu ya. Silakan, jawab Mita dengan tersenyum lebar. Mita sudah mendengar semua cerita tentang Cinta dari Sari, yang merupakan temannya. Karena itu, Mita mendukung 100% bila Rafasha bersama dengan Cinta. Menurutnya, Cinta jauh lebih baik dan sempurna daripada Karin. Iya kak, jawab Hana, biar bisa menebak bahwa wanita itu tidak akan mampu untuk duduk di satu meja dengannya. Dengan cepat Karin beranjak dari duduknya. Ya sudah tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan tidak menghiraukan Rafasha saat ini sedang memanggilnya. Karena berjalan terus menuju ke pintu keluar. Sari tersenyum penuh kemenangan memandang Mita. Selama ini mereka memang memiliki masalah yang sama. Sama-sama tidak setuju dengan pilihan anak-anaknya yang dianggapnya tidak baik. Menurut kamu, apa dia masih berani untuk dekati aku? Sari berbisik di daun telinga sahabatnya. Sepertinya tidak, dia sudah kena mental. Mita tersenyum. Hana hanya dia memandang mama mertuanya dan temannya itu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.